Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani Dewi dari kelas 221B01. Di sini saya akan mempresentasikan proposal pengembangan usaha kafe yaitu 20 Cafe. Nah, untuk latar belakang 20 Cafe sendiri yaitu kopi telah menjadi gaya hidup masyarakat perkotaan saat ini. Muda atau tua, pria maupun wanita di semua kalangan menggemari minuman beraroma tersebut. Menikmati secangkir kopi sembari bersantai bersama teman maupun rekan kerja di coffee shop menjadi rutinitas yang kian umum. Ditambah, coffee shop menyediakan variasi racikan kopi sehingga kopi bisa dinikmati oleh siapapun. Tidak heran, tren penikmat kopi semakin meluas dan hal ini yang menjadi ladang bisnis basah sehingga bisnis coffee shop pun mewabah di mana-mana. Melihat perkembangan kini, bisa jadi coffee shop bukan lagi sebuah tren musiman, tapi memang menjadi budaya baru bagi kaum urban perkotaan sehingga bisnis ini akan terus menjanjikan. Ada beberapa alasan mengapa bisnis cafe shop itu menguntungkan. Alasan pertama yaitu menjadikan bisnis cafe shop menguntungkan adalah tren perkembangan konsumen yang stabil. Salah satu penyebab perkembangan konsumen yang stabil ini salah satunya semakin banyaknya konsumen memilih minum kopi di cafe shop bukan lagi di rumah. Bahkan budaya kopi saat ini juga banyak melahirkan konsumen-konsumen kopi yang memiliki karakter unik. Bahkan generasi baru saat ini jarang mengonsumsi kopi saset. Karena mereka bisa mengenal kopi langsung dari para barista di cafe shop. Alasan kedua adalah margin profitnya yang tinggi. Bisnis coffee shop memang merupakan bisnis yang terhitung mudah dijalankan saat ini. Apalagi saat ini variasi kopi semakin beragam. Modal yang tidak terlalu besar namun potensi konsumen yang tidak pernah habis membuat bisnis coffee shop menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Alasan yang ketiga mengapa bisnis coffee shop menguntungkan adalah semakin luasnya jaringan belanja jenis-jenis kopi dan perangkat kopi di Indonesia. Kini, dengan semakin banyaknya jenis-jenis kopi di Indonesia yang dijual oleh brand-brand lokal, baik itu yang terkenal maupun yang produksi kecil, membuat banyak pilihan untuk variasi-variasi kopi yang akan diberikan ke konsumen. Hal ini juga menunjang coffee shop Anda untuk berkreasi dan berinovasi untuk menghasilkan produk kopi yang ikonik. Untuk visi misinya dari 20 Coffee ini adalah menjadi coffee shop yang berkomitmen untuk memiliki pengelolaan terbaik dan berkembang secara terus-menerus serta menjadikan coffee shop terbesar di Indonesia. Untuk misinya sendiri adalah memberikan pelayanan terbaik kepada customer dengan kualitas prima melalui inovasi produk, rasa, dan kenyamanan. Yang ketiga ada tujuan usaha. Adapun tujuan usaha, dibentuknya usaha di antara lain menyediakan tempat yang nyaman dan instagramable, menyediakan produk dengan citra rasa yang berkualitas dan konsisten, memberikan pelayanan terbaik serta ramah terhadap customer. Lanjut untuk manajemen pemasarannya, Kopi 20 diperuntukkan bagi para kalangan muda, yakni pelajar, mahasiswa, dan juga pekerja kantor. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat yang membutuhkan tempat berkumpul yang dapat sekaligus sebagai tempat mengerjakan pekerjaan dengan suasana nyaman dan santai. Kopi 20 ini dilengkapi dengan fasilitas hotspot, ruang instagramable, live musik, dan juga nonton bareng event-event di pertandingan bola. Karena jika bosan menonton di rumah, customer bisa langsung datang dan menikmati langsung yang berbeda dan lebih seru bersama teman-teman. Untuk targetingnya sendiri, 20 Cafe adalah para kalangan muda, umumnya pelajar, mahasiswa, pekerja kantor, termasuk juga masyarakat umum. Jadi bisa untuk semua kalangan sebenarnya ya. Untuk positioningnya, Kopi 20 menawarkan pilihan menu, minuman, dan makanan yang istimewa dengan bahan baku utama adalah kopi. Selain itu juga dilengkapi dengan menu lainnya yang tidak kalah nikmat dengan harga yang terjangkau serta pelayanan yang mengutamakan kepuasan pelanggan. Untuk strategi pemasaran perusahaan dan pesaing, strategi pemasaran perusahaan dilakukan berdasarkan analisa 7P yang terdiri atas A. Produk. Kopi 20 menyediakan berbagai produk minuman dan makanan dengan rasa serta menu istimewa lainnya seperti coffee, non-coffee dengan berbagai rasa, serta dari makanan berat hingga cemilan. Yang B adalah price atau harga.
Penentuan harga di 20 Coffee ditentukan dengan menyesuaikan biaya-biaya yang akan dikeluarkan serta ditekan sedemikian mungkin dan juga disesuaikan dengan tingkat kemampuan rata-rata konsumen yang menjadi target pasar kami. Karena target pasar kami adalah pelajar atau kalangan muda yang lainnya ya. Sehingga harganya dapat terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Harga setiap produk pun bervariasi, yaitu sebagai berikut. Di sini ada contohnya ya, untuk kafe itu berkisar antara 10.000 sampai 15.000 per gelas. Untuk non-kafenya sendiri adalah 15.000 sampai 17.000 per gelas. Untuk foodnya itu kisaran 17.000 sampai 19.000 per porsi. Next, untuk promotionnya, langkah-langkah promosi untuk memperkenalkan coffee shop ini dilakukan dengan cara yang pertama itu kita memperkenalkan Kopi20 beserta produk-produk di media sosial. Kita bisa menggunakan Instagram, Twitter, Facebook, atau yang lainnya. Yang kedua itu memberikan diskon up 30%. Yang ketiga, memberikan voucher 10.000 dengan syarat mengajak 5 orang teman untuk datang. Pemasarannya yang diberikan hanya berlaku untuk 1 bulan. Selanjutnya itu ada place atau tempat. Lokasi diperkirakan berada di sekitaran Tebet, Condet, Kebayoran, Cilitan, dan Depok. Selanjutnya untuk prosesnya sendiri adalah ada sejumlah proses bisnis yang dilaksanakan. Pihak eksternal yang terlibat dalam proses bisnis adalah yang pertama itu adalah customer, pelanggan yang datang untuk membeli produk dan mendapatkan pelayanan. Yang kedua itu adalah supplier atau pemasok, bahan baku, perlengkapan, dan peralatan. Selanjutnya adalah promise. Kopi20 berusaha menawarkan dan makanan serta tempat instagramable yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung. Selanjutnya ada people. Karyawan yang bekerja di 20 Coffee bukan hanya terampil, tetapi juga terpercaya karena rekrutmen dilakukan dengan baik. Untuk meningkatkan kinerja karyawan, Kopi20 juga menjalani serangkaian training sehingga para karyawan memiliki kemampuan dalam menjalankan usaha. Lanjut untuk nomor yang 2. Rencana pelatihan yang diperlukan. Sebelum pembukaan Kopi20 akan dilakukan pelatihan terhadap seluruh karyawan yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Kebijakan usaha tentang pelanggan dan standar pelayanan usaha yang akan diberikan. Lalu pelatihan mengenai cara pelayanan, keramahan, dan cara berpakaian sopan dan rapi. Selanjutnya, standar cita rasa minuman dan makanan bagi barista dan koki. Dan terakhir, prosedur pembukuan laporan keuangan dan bagi manajer. Lanjut untuk nomor 3, rencana pembagian jadwal kerja. Kopi20 akan beroperasi selama 7 hari dalam seminggu. Untuk itu diperlukan pembagian jadwal pegawai di mana koki, barista, pelayan, dan kasir. Lanjut untuk bab 3, rencana produksi. Nah, ini untuk keunikan produk. Kopi20 menyediakan suatu tempat nongkrong kekinian dan nyaman, serta menawarkan berbagai macam cita rasa kafe dan non-kafe, termasuk juga makanannya, dengan harga yang terjangkau oleh semua kalangan dan didukung oleh tempat yang strategis dan instagramable. Cocok banget kan buat para pelajar atau kaum muda datang ke sini. Untuk menu Kopi20 sendiri adalah di sini ada minuman. Untuk kopi itu kita punya kopi susu yogurt, cappuccino ice, cappuccino hot, light ice, light hot, long black, americano, espresso. Dan untuk non kafenya kita punya cocoa yogurt, red velvet yogurt, taro yogurt, green tea yogurt, dan lemon tea. Untuk makanannya kita ada makanan lumayan berat ya, sama ada cemilannya. Di sini kita ada dimsum, french fries, dan donuts. Nah, nomor 2, untuk fasilitas dan peralatan. Fasilitas yang dimiliki oleh Kopi20 adalah sebuah ruko. Pada bagian dalam dan luar ruko terdapat ruang makan dengan kapasitas 32 orang. Kelebihan yang disajikan oleh Kopi20 adalah salah satunya menyediakan wifi untuk mempermudah akses pencarian data sehingga pengunjung lebih mudah dalam menyelesaikan pekerjaannya sambil menikmati secangkir kopi yang menyegarkan pikiran. Di sini juga diadakan live musik dan acara nonton bareng untuk event-event tertentu seperti pertandingan bola. Kafe ini juga menyediakan dua ruangan, yaitu satu ruangan khusus area no smoking dan satu ruangan lagi untuk area smoking.
Untuk proses produksinya, proses pengelolaan makanan dan minuman pada cafe shop ini dikerjakan oleh 2 orang setiap kali ada pesanan. Bahan baku yang digunakan diantara oleh supplier berdasarkan daftar pesanan yang telah dibuat sebelumnya. Bahan baku yang digunakan berkualitas, sehingga cita rasa hidangan yang dihasilkan nantinya akan lebih nikmat. Proses pengolahan minuman dan makanan dilakukan tiap kali ada pesanan, sehingga minuman dan makanan disajikan dalam keadaan baru dan segar. Ini ada bab 4 atau bab terakhir adalah aspek keuangan. Ini adalah prediksinya ya. Untuk jenis kopi, per harinya itu kita mengusahakan pengunjung itu hadir 10 orang. Untuk per bulannya 300. Dengan harga rata-rata atau per itemnya tidak ada untuk penghasilannya. Untuk harga rata-rata per itemnya itu 13.000. Untuk penghasilannya per bulan 3.900.000. Untuk non cafe kita per hari 10, per bulan 300. Untuk harga rata-rata per itemnya 16.000. Penghasilan per bulannya 4.800.000. Untuk food kita per hari 5, per bulan 150. Harga rata-rata per itemnya 18.000 dan penghasilan per bulannya 2.700.000. Jadi untuk totalnya 11.400.000 rupiah. Nah, ini presentasi proposal yang telah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.